Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Baiklah, terima kasih teman-teman diskusi yang sudah dilakukan. Kita akan menjelaskan di sini pada firman Allah pada surah Al-Muzammil ayat 20 ya. Dan yang saya baca ini adalah kitab tafsir karangan Syekh Ali As-Sabuni dalam kitabnya Shufatul Tafasir. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu melaksanakan berdiri kurang dari 2/3 malam atau setengahnya atau sepertiganya beserta orang-orang yang bersamamu. Artinya inna rabbaka ya Muhammad, bahwasanya Tuhanmu wahai Muhammad, ya'lamu mengetahui annaka taqumu ma ashabika litahajjud wal ibadah aqallu min thulutsayil lail, bahwasanya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri untuk melaksanakan salat tahajud kurang dari 2/3 malam. Wa taratan taqumuna nisfahu, atau kadang-kadang kamu hanya melaksanakan separuhnya dari 2/3. Wa taratan thulutsahu kaqaulihi ta'ala, atau kamu mengerjakannya hanya sepertiganya sebagaimana firman Allah Ta'ala, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Ada siapa mereka sangat sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar, artinya wallah jalla wa ala huwal alim bimaqadiril laili wan nahar wa ajza'uhuma wa sa'atuhuma la yafutuhu ilmu ma taf'aluna min qiyami hadhihi sa'at fi ghalsi dhallam ibtigha'a ridwani wa huwa ta'ala al-mudabbir li amri al-laili wan nahar. Jadi di sini bukan bahasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menetapkan kadar daripada siang dan malam hari itu. Dan Allah Maha tahu atas kadarnya masing-masingnya. Dan Allah Maha tahu akan bentuk juz'nya, bentuk parsialnya, jaza. Dan Allah mengetahui waktu-waktu baik malam ataupun siang, dan tidak ada satupun yang lepas dari pengetahuan Allah. Siapapun yang sholat pada waktu malam itu pasti akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala al-mudabbir li amril laili wan nahar, lah yang mengatur bagi urusan malam dan siang hari. Jadi ini berbicara tentang salat tahajud ya, salat tahajud di mana itu wajib bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian sunnah bagi umatnya termasuk bagi para sahabat ya. Dan memang ini mempunyai keistimewaan yang sangat besar karena sedikit sekali ya orang yang bisa istiqamah melaksanakan salat tahajud ini. Mungkin kita pernah salat tahajud, tapi untuk istiqamah kemudian disertai salat tahajud itu dengan zikir, mengingat Allah, ingat akan keagungan Allah, ingat akan dosa-dosa yang kita lakukan, itu sedikit sekali, dan ini mungkin hanya dilakukan oleh hamba-hamba Allah yang soleh ya. Termasuk saya sendiri ini belum bisa melakukan daripada istiqamah dalam melakukan salat tahajud ini. Mudah-mudahan kita bisa digolongkan Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang bisa melaksanakan salat tahajud ini. Amin, Allahumma amin. Baik, kita lanjutkan. Alima allan tuhsuhu fataba alaikum. Allah mengetahui bahwasanya engkau tidak dapat menentukannya, dan maka Allah menerima taubat kamu. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Alima ta'ala annakum lan tutiqu qiyamal lail. Allah mengetahui kamu tidak akan mampu untuk melaksanakan qiyamul lail secara keseluruhan atau secara
garis besarnya atau secara umumnya. Farahimakum wa raja'anikum bitakhfif qala Tabari ay alima rabbukum an lan tutiqu qiyamahu fataba'anikum bitakhfif ankum. Maka Allah memberikan rahmat kepada kita dengan memperingankan hal tersebut dengan hanya dijadikan sunnah. Imam At-Tabari mengatakan bahasanya Allah mengetahui, menurut tafsiran beliau, Allah mengetahui bahasanya kita tidak akan mampu untuk melaksanakan qiyamul lail itu, maka Allah memperingan hukum qiyamul lail kepada kita. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an, maka bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an. Ay fasallu ma tayassara lakum min salatil lail, wa innama 'abbara 'anis salah bil qira'ah li'anna al-qira'ah hadu ajza'i salah. Qala Ibnu Abbas saqata an ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qiyamul lail wa sarat tatawwu'an wa bi kadzalika fardan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma bayyana al-hikmah fi hadha takhfif. Artinya hendaklah kamu salat pada malam hari, dan disebutkan di sini abbar anis salah bil qiraah, di takbir salat itu dengan qiraah. Kenapa? Karena qiraah itu adalah salah satu bagian daripada salatnya. Jadi kan ada qiraah, kita membaca Al-Fatihah, yang setelah itu kita membaca salah satu atau membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Berkata Ibnu Abbas, telah gugur kewajiban salat tahajud dan menjadi hanya sunnah bagi sahabat-sahabat Rasulullah, dan tetap menjadi kefarduan bagi Rasulullah SAW. Dan setelah itu dijelaskan hikmah daripada keringanan kenapa tidak diwajibkan hal tersebut pada ayat setelahnya. Jadi memang salat tahajud ini disebutkan dalam sebuah hadis, kidbun man idda'a mahabbati idza janna al-lail nama anni. Berdusta orang yang mengatakan dia mencintaiku, katanya Allah, apabila sudah masuk waktu malam kemudian dia tidur ya. Padahal kan kalau kita mau kiaskan, andaikan orang-orang itu benar-benar mencintai Allah, pasti orang yang mencintai dan yang dicintai itu akan suka namanya khalwat, hanya bersendirian dengan Allah. Maka ini sesuatu kenikmatan bagi orang-orang yang merasa cintanya kepada Allah sangat memuncak, akhirnya mampu untuk melaksanakan salat tahajud ini dan hanya berduaan dengan Allah di waktu malam, di mana orang-orang lain itu kebanyakan tidur. Alima an sayakunu minkum marda, ay alima ta'ala annahu sayujadu fikum man yu'jizuhul mardu an qiyamil lail fa khaffafa ankum rahmatan bikum. Allah mengetahui bahwasanya dari kamu akan ada orang yang sakit. Kalau diwajibkan bagaimana? Kasihan orang sakit itu untuk melaksanakan yang wajib saja sudah susah, apalagi ditambah qiyamul lail di waktu malam yang sangat susah untuk dilaksanakan. Akhirnya diberi keringanan sebagai rahmat bagi kita. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah, ay wa qaumun akharun yusafiruna fil bilad litijarah yatlubuna rizqa wa kasbul mal al halal. Jadi, dan selain ada yang sakit dan yang lain juga ada orang yang bepergian di muka bumi yang mencari daripada karunia Allah. Ay wa qaumun akharun yusafiruna fil bilad, untuk orang lain yang melakukan perjalanan pada negara-negara untuk melakukan perdagangan. Mereka mencari rezeki dan harta yang halal. Jadi orang yang melakukan perjalanan itu, di antara rukhsah bagi mereka adalah diperbolehkan untuk menjamak dan mengqashar salat. Jadi kita berperjalanan sudah masuk masafah qasar, boleh kita qasar yang 4 menjadi 2, atau kita jamak salat zuhur kita kumpulkan di waktu asar, atau sebaliknya dikumpulkan di waktu zuhur. Ada keringanan, makanya disebutkan bahwasanya perjalanan itu, safar itu bid'un minal azab, adalah
salah satu bentuk kecil daripada azab. Memang nggak enak ya. Akhirnya Allah memberikan rukhsah. Dari rukhsahnya Allah juga tahu, Allah mengetahui kalau itu diwajibkan nanti sholat malam, kan repot nantinya orang yang sedang melakukan bepergian itu, perjalanan. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah ay wa qaumun akharun wa hum al-ghuzzah al-mujahidun fi sabilillah li'ilali kalimatihi wa nashri dinihi. وكل من هذه الفرق الثلاثة يشق عليهم قيام الليل فلذلك خفف الله عنهم. ذكر تعالى في هذه الآية الأعذار التي تكون للعباد تمنعهم من قيام الليل فمنها المرض ومنها السفر للتجارة ومنها الجهاد في سبيل الله. ثم كرر الأمر بقراءة ما تيسر من القرآن تأكيدا للتخفيف عنهم. قال الإمام فخر أما المرض فإنهم لا يمكنهم الاشتغال بالتهجد لمرضهم وأما المسافرون والمجاهدون فيهم مشغولون في النهار بالأعمال الشاقة فلو لم يناموا في الليل لتواليت أسباب المشقة عليهم فلذلك خفف الله عنهم وصار وجوب التهجد منسوخا في حقهم. Selain ada yang melakukan perjalanan untuk mencari rezeki daripada Allah, ada juga yang wa akharun yuqatiluna fi sabilillah, ada yang melakukan jihad fi sabilillah. Mereka adalah para mujahid yang berperang di jalan Allah. Mereka berperang untuk meninggikan kalimat Allah dan menyebarkan daripada agama Allah. Dan disebutkan 3 kelompok di atas. Bagi mereka memang menjadi berat ya. Jadi orang yang sakit, orang yang melakukan perjalanan dan orang yang berjihad di jalan Allah itu berat bagi mereka untuk melakukan qiyamul lail. Oleh sebab itu Allah memperingankan qiyamul lail dari mereka, tidak diwajibkan, hanya disunahkan saja. Kemudian Allah menyebutkan uzur-uzur yang menyebabkan mereka tidak bisa melaksanakan qiyamul lail atau salat tahajud itu. Apa saja uzur tersebut adalah sakit, kemudian bepergian dan melakukan perdagangan, dan juga jihad fisabilillah. Kemudian Allah mengulang tentang qiraah dengan membaca sebagian dari Al-Quran yang mudah daripada Al-Quran sebagai bentuk penguatan bahwasanya itu untuk litakhfif, untuk memperingan. Jadi dibaca yang mudah-mudah saja ya. Kalau kita orang Indonesia sukanya baca kulhu. Imam Fakhruddin Ar-Razi berkata, adapun orang sakit mereka tidak bisa melaksanakan sholat tahajud karena mereka dalam kondisi sakit. Jelas ini ya. Makanya dalam hadis disebutkan, jagalah 5 sebelum datangnya 5. Antaranya apa? Sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Ya. Ada sakit tidak bisa melaksanakan kewajiban ini. Cuman bagi Anda yang ketika sehat, kemudian biasa melakukan sholat berjamaah, sholat tahajud, ibadah sunnah, membaca Quran, kemudian Anda sakit dan tidak bisa melaksanakan hal tersebut, maka Allah dengan rahmatnya tetap menghitung Anda apabila memang sudah tidak bisa melaksanakan kewajiban, melaksanakan aktivitas ibadah seperti ketika Anda sehat, maka ketika orang itu sakit, Anda sakit, maka akan ditetap ditulis oleh Allah Anda melaksanakan ibadah-ibadah itu. Wa ammal musafirun wal muhajirun fihim mashghulun fi an-nahar bil amal asyaqah. Adapun para musafir dan para mujahid, mereka sibuk pada siang hari dengan pekerjaan atau aktivitas yang sangat berat. Kalau dulu kan dengan unta begitu ya, panas siang. Kalau sekarang dengan bis, dengan kendaraan, dengan pesawat terbang, dan itu juga ada masyaqqah. Apalagi perang ya. Perang itu kan sangat-sangat menguras tenaga. Andaikan mereka tidak tidur pada malam hari ya, baik itu musafir ataupun mujahid, itu akan menambah lagi masyaqqah, kesusahan yang mereka alami. Oleh sebab itu Allah memperingan kepada mereka dan menjadi kewajiban tahajud itu dihapus pada
orang-orang yang disebutkan tadi. Kemudian faqra'u ma tayassara minhu, ayat selanjutnya ay fasallu ma tayassara lakum min salatil lail waqra'u fi salatikum ma tayassara minal Qur'an. Dan salatlah apa yang mudah bagimu dari salat malam, ya. Walaupun hanya 2 rakaat, kalau masih bisa mudah-mudahan kita melakukannya. Sebelum subuh kita bangun kemudian salat 2 rakaat. Dan baca yang pendek-pendek saja. Misalkan pada rakaat pertama baca Al-Kafirun, rakaat yang kedua baca Al-Ikhlas. Wa aqimus shalah wa atuz zakah wa addus shalah al-mafruḍah 'ala al-wajh al-akmal wa zakah al-wajibah 'alaikum ila mustahaqqiha. Qala al-mufassirun qallama yudhkaru al-amr bis-shalah fil Qur'an illa wa yuqranu ma'ahu al-amr biz-zakah. Fa inna shalah imaduddin bainal abdi wa rabbih, waz zakatu imaduddin bainahu wa bain ikhwanih, was salatu a'zamu ibadatil badaniyah, waz zakatu a'zamul ibadatil maliyah. Dan hendaklah kamu melaksanakan salat, menegakkan salat dan membayar zakat. Dan wa addul shalah al-mafruḍ, hendaklah kamu melaksanakan salat-salat wajib dengan bentuk yang sempurna, yang paling sempurna. Dan juga hendaklah kamu menunaikan zakat bagi orang yang wajib zakat. Para mufassirun berkata, sedikit sekali disebutkan, sering sekali disebutkan salat itu dibarengkan dengan zakat, ya. Kenapa? Sering sekali disebutkan aqimus shalah wa atuz zakah. Sering sekali salat itu digandengkan dengan zakat. Kenapa? Karena salat itu adalah tiang agama. Dan dia adalah penghubung antara hamba dan Tuhannya. Sedangkan zakat adalah tiang agama juga antara seorang hamba dan dengan hamba-hamba yang lain. Zakat, salat adalah paling agungnya ibadah-ibadah yang dilaksanakan oleh kita, badan kita. Adapun zakat adalah paling agungnya ibadah yang kita menggunakan harta kita. Jadi ada yang menggunakan badan, gerakan badan, energi, ada juga ibadah yang menggunakan harta kita. Wa aqridullaha qardan hasana ayatasaddaqu fi wujuhil bir wal ihsan ibtigha' wajhillahi. Qala Ibnu Abbas yuridu sa'irus sadaqat siwa zakah min silatir rahim wa qur'id dhaif wa ghairihima. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallahi ay shay'in taf'aluhu ayyuhan nas min wujuhil bir wal khair talaqawhu ajrahu wa thawabahu inda rabbikum. Dan hendaklah kamu memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Artinya hendaklah kamu bersedekah dalam bentuk-bentuk yang baik dan hanya mengharap daripada Allah, ikhlas karena Allah. Ibnu Abbas berkata dimaksud dari itu ayat tersebut adalah sairus shadaqat, seluruh sedekah tetapi selain zakat. Dari apa saja sedekah itu? Silaturahim atau menjamu tamu dan selain itu. Jadi, atau juga kalau nggak bisa, tabassamuka fi wajhi akhika sedekah. Sedekah paling gampang senyum di depan sahabat-sahabat kita. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Dan apa-apa yang kalian kerjakan untuk kalian dari kebaikan, kalian akan mendapatkan hal tersebut di sisi Allah. Artinya setiap sesuatu yang kalian kerjakan wahai manusia dari bentuk-bentuk kebaikan, macam-macam kebaikan, kau akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Dalam ayat lain disebutkan wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Pasti kita akan melihat apa yang sudah kita kerjakan. Kalau buruk akan berdampak buruk, kalau baik akan berdampak baik, walaupun itu sangat kecil. Wa khairan wa 'azamu ajra ay tajidu dzalikal ajr wa thawab yaumil qiyamah khairan lakum mimma qaddamtum fid dunya min salihil a'mal fa innad dunya faniyah wal akhirah baqiyah wa ma 'indallahi khairun lil abrar. Wastaghfirullaha yutlubul maghfirah fi jami' ahwalikum fa innal insana qallama yakhlu min taqsir aw tafrid innallaha ghafurur rahim ay azimul maghfirah wasi'ur rahmah.
huwa khairan wa azamu adra. Artinya kamu akan mendapatkan hal tersebut, pahala tersebut pada hari kiamat, dan itu adalah baik bagi kamu sekalian dari apa-apa yang kamu telah infakkan, apa yang telah kamu berikan di waktu kamu di dunia. Jadi balasan di akhirat itu pasti lebih baik daripada apa yang sudah kita lakukan, amal-amal baik yang kita lakukan di dunia. Min salihil amal, dari amal-amal baik, karena dunia itu faniyah, fana, hilang. Wal akhirah baqiyah, dan akhirat itu kekal. Wa ma indallahi khairun lil abrar. Wastaghfirullah ay utlubu maghfirah, dan hendaklah kamu mencari ampunan Allah pada setiap keadaanmu, karena setiap manusia itu pasti tidak akan pernah terlepas dari taksir, kekurangan atau tafrid atau berlebih-lebihan. Innallaha ghafurur rahim ay azimul maghfirah, artinya Allah agung daripada ampunannya. Khatama ta'ala as-surah bi-irsyadil munafiqin wal muhsinin ila yatlubu minallahi as-safa wal afwa idh rubbama kanu lam yakhlisun niyya fil infaq aw lam yuhsinu al-amal fil iqrad فيضعوا النفقة في غير مواضعها أو ينفقوها فيما لهم فيه غرض وشهوة وهو ختم يتناسق مع موضوع الإنفاق فسبحان منزل القرآن بأوضح بيان. Kemudian ayat tersebut ditutup dengan irsyadul munafikin al-muhsinin, memberikan petunjuk bagi al-munfikin, ya, al-munfikin al-muhsinin, orang yang berikan infak dan yang berbuat baik, agar walaupun mereka sudah berinfak itu ayatlubu minallahi safa, agar meminta ampun kepada Allah, karena bisa saja mereka masih ada ketidakikhlasan dalam niat dalam berinfak itu, atau mereka tidak memperbagus daripada amal mereka itu ketika memberikan sedekah, atau dia memberikan sedekah bukan pada tempatnya, atau ketika dia menginfakkan sedekah itu ada tujuan lain daripada tujuan-tujuan duniawi, misalkan ingin dikenal baik, ingin dibilang baik. Dan ini adalah sebuah penutupan yang sangat sesuai dengan tema infak, tema berinfak. Fasubhana munzilul Quran bi'audhihi bayan, maka maha suci Allah yang menurunkan Quran dengan sebaik-baiknya bayan. Saya kira itu penjelasan tentang ayat yang sangat cukup panjang kali ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.